Iya. Barusan kalian dari mana? Belum ke kantor? Mana? Dari sekolah. Dari kelas. Dari kelas. Dari kelas. Dari mana? Dari kelas. Dari kelas juga. Oke. Kalau gitu saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kalian sini sudah tahu kan kenapa kakak dulu sini? Sudah. Oke, kalian mau melakukan apa nih sekarang? Nanti kalau lagi kelompok. Karena kemarin kalian sudah mengisi form yang sudah kakak berikan ke kalian, dan kalian mengisinya itu di waktu yang sama, dan saya rasa masalah kalian itu masalah yang bisa diselesaikan dengan melakukan konseling kelompok. Maka dari itu kalian kemarin kakak hubungi satu persatu untuk melakukan konseling kelompok ini. Jadi terima kasih kepada kalian semua sudah mau datang untuk melakukan konseling kelompok. Gimana puasanya kalian lancar? Alhamdulillah. Lancar ya. Ada yang belum, ada yang belum. Bisa. Oke, bagus. Alhamdulillah. Banget ya. Ya. Dipertahankan ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya kalian sudah saling kenal. Ada yang sudah, ada yang belum nih. Kalau begitu kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi perkenalannya dari kakak dulu. Jadi kenalkan nama kakak Umina bisa, kalian bisa manggil saya Kak Nafis. Kita akan disini sebagai konselor. Nah sekarang silahkan kalian perkenalan masing-masing satu persatu, tapi ada caranya. Jadi misal nih, kamu perkenalan, setelah kamu mengenal diri dari nama panjang kamu, terus nama panggilan sama kelas. Setelah itu nanti dilanjut. Tapi nanti yang sebelah silakan mengulang perkataan temannya di sebelah kanannya. Seperti contoh namanya tadi siapa, nama panggilannya siapa, kelasnya kelas berapa. Bisa dipahami? Oke, dimulai dari sebelah kiri saya silakan mau dulu. Kenalkan nama saya Muhammad, panggilan Ahmad, kelas 9C. 9C. Oke, lanjut. Kenalkan nama saya Setiawan, nama panggilan saya Ahmad. Saya namanya Muhammad Ahmad, panggilan Ahmad. Oke, tadi Mas Janu kelas berapa? Kelas 9C. Kelas 9C, oke. Lanjut, silakan. Perkenalkan nama saya Nazila Arif, panggilannya Nazril. Sebelah saya namanya Jenderal Mas Setiawan, kelas 9A, 9C. Oke, lanjut, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Indah Sila, saya kelas 9C. Sebelah saya namanya Nazila Arif, panggilannya Nazril, kelas 9A. Oke, lanjut, silakan. Perkenalkan nama saya Indah Sila dari kelas 9C. Bisa dipanggil aja. Saya namanya Indah Sila dari kelas 9C. Oke, jadinya kalau konfirmasi dahulu, yang sebelah kiri namanya Mas Rahman, kalau Mas Janu, Mbak Nazril, Mbak Angel, dan Mbak Indah, benar ya? Oke, selanjutnya, kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Kalau konseling individu sudah pernah? Oke. Nah, jadi kalian jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling kelompok. Jadi dalam sama seperti konseling individu, tapi bedanya konseling kelompok ini ada banyak orang. Jadi nanti di sini saya sebagai, kalau di konseling individu namanya itu konselor, tapi kalau di konseling kelompok itu namanya pemimpin kelompok. Nah kalian kalau di konseling individu namanya konselor,
konseling, kalau dalam konseling kelompok itu namanya anggota kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini itu kalian nanti menceritakan masalahnya satu persatu. Lalu nanti kalian rating berapa hasilnya masalah kalian itu boleh diselesaikan. Lalu nanti teman-teman yang lain menanggapi masalah siapa yang paling urgent buat untuk diselesaikan segera. Bisa dipahami ya? Nah, nanti dalam konflik kelompok ini itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi dalam konflik ini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok nanti diharapkan setelah keluar dari forum ini masalah dari teman-teman kalian tidak susah untuk dibawa keluar atau digosipkan oleh teman-teman. Dan dari saya sendiri nanti tenang saja untuk masalah kalian tetap saya simpan sendiri dan tidak akan saya bawa ke kemudian. Oke, sudah dipahami ya kan? Jadi kalian tenang saja, silakan menceritakan semuanya dengan leluasa apapun yang mau kalian beritakan. Dan dalam konflik kelompok ini itu kita batasi waktunya selama 60 menit atau 1 jam. Jadi nanti jika dalam waktu 1 jam itu kita hanya bisa menyelesaikan 2 masalah dari 2 individu, bisa nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya. Oke, dari kami ya. Oke, lalu kalau jelasin tentang aturannya dalam konseling kelompok, nanti jika mau berpendapat atau mau berbicara, silakan kalian nanti angkat tangan dan bilang izin berpendapat. Kak, bisa dipahami ya? Izin berpendapat atau izin menanggapi. Nanti kalian saling diskusi untuk sama-sama saling menyelesaikan masalah masing-masing. Dan di sini saya nyatakan hanya sebagai moderator sama memberikan penguatan kepada kalian. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan masalah, kayaknya satu kalau kita mulai terlebih dahulu. Oke. Jadi permainannya nanti namanya sambung kata. Kalian sudah pernah melakukan permainan sambung kata? Sudah, berarti sudah tahu ya. Tidak perlu jelaskan atau tidak sih? Ya. Oke, kalau gitu langsung saja dimulai dari sebelah kiri saya. Oke, saya ulangi ya. Jadi nanti kita nih. Nah, itu ya. Nanti saya bilang saya nanti ulangi. Saya harus jaga kata selanjutnya. Oke, dari kami ya. Oke, silakan dimulai dari sebelah kiri. Aku naik sepeda. Aku naik sepeda. Aku naik sepeda. Aku naik sepeda ke aku naik sepeda aku naik sepeda ontel ke lapangan bau tempatnya sepak bola. Lanjut. Aku naik sepeda ontel ke lapangan bau tempatnya sepak bola sama teman-teman. Oke, lanjut. Aku naik sepeda ontel ke lapangan baru tempatnya sepak bola sama teman-teman di sana. Nih, ayo. Apa yang naik sepeda ontel ke lapangan baru siang hari dengan oke lanjut. Aku naik sepeda ontel ke lapangan baru tempatnya sepak bola bersama teman-teman di siang hari.
yang adik tekan tekan ibu. Oke. Oke, lanjut dulu. Belum menemukan dua jawaban. Aku naik sepeda ontel ke Manggau. Tempatnya sepak bola. Di siang hari kena ibu saya, Oke, lanjut. Aku naik sepeda ontel ke lapangan Manggau. Siang hari saya kedua satu. Oke, tapi cukup lama ya kalian sudah dirasa kalian sudah cukup fokus. Oke, langsung saja kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu silakan teman-teman bisa menceritakan apa yang jadi kekhawatiran kalian, apa yang menjadi yang ingin kalian fokuskan, dan tenang saja silakan bercerita dengan baik. Nanti saya sebagai konselor dan teman-teman itu akan mendengarkan semua cerita tersebut. Silakan, siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu? Saya. Oke, bagus Mas Muhammad, silakan. Saya masih berusaha untuk sekolah lanjutan, makanya tadi saya sendiri di sekolah SMK untuk jurusan alat perhatian. Yang kedua, saya sama orang tua saya disuruh sekolah SMA, dan saya masih tetap di sekolah. Oke, jadi masalahnya Mas Rahmat ini timbang antara pilihannya Mas Rahmat ingin sekolah di SMK dan pilihan orang tua yang ingin sekolah di SMK. Oke, saya mengerti bahasanya Mas Rahmat karena orang tua ya biasanya emang seperti itu. Selanjutnya, siapa yang mau menceritakan Mas Rahmat kesannya atau kekhawatirannya? Saya. Oke, silakan. Ibu untuk teruskan sekolah di mana karena masih bimbang dengan jurusan yang akan diikuti. Oke, jadi Mbak Indra ini bimbang masalah jurusan. Tapi sebelumnya Mbak Indra ada opsi jurusan. Sudah. Apa? Yang pertama adalah yang kedua caranya. Tapi masih bimbang antara mengambil SPKP atau mengambil jurusan. Oke, kita tahu dulu ya masalah teman-teman. Jadi teman-teman yang lain silakan mengingat-ingat permasalahannya teman-temannya. Oke, silakan dilanjut. Siapa yang mau menceritakan kesannya kekhawatirannya selanjutnya? Ya, Oke, silakan Andri. saya sering dipanggil guru untuk ditanya ikut kelas karena sering mendengarnya untuk mengerjakan tugas. Oke, jadi Mbak Nazril ini sering ya dipanggil guru karena tidak pernah mengerjakan tugas, betul? Telat mengerjakan tugas, tapi tugasnya tetap dikerjakan. Oke, kenapa kok telat mengerjakan tugas? Karena sering main HP. Main HP-nya tuh buka apa aja tuh? Dan TikTok, dan YouTube, terus Oke, berarti aktif ya di sosial media Mbak Nazril ini. Ya, oke. Selanjutnya, oke, silakan lanjut. jadi saya masih bimbang antara yang karena berdasarkan sendiri jadi tak ngerti antara tugas sekolah dan apa. Oh, jadi bimbang pilihan sekolah. Sudah ada opsi pilihan sekolah mana? Sekolah mana?
SMA 6 sama SMA 9. Sekolah favorit semua ya. Bimbangnya kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Oh, karena bukan pilihan saya. Nah, tahu sekolah itu dari siapa? Dari belum Dari guru sekolah. Oke. Selanjutnya terakhir, Mas Yanu silakan menceritakan. Saya di rumah sendiri waktu ya saya sudah keluar atau main sama teman-teman hingga saya dimarahin orang tua. Oke, jadi Mas Yanu ini sering keluar sama teman-teman, Ya, terus akhirnya sulit membagi waktu antara apa itu? antara Tugas? ya tugas sama teman. Oh, menguruskan di rumah. Akhirnya karena nggak membantu pekerjaan orang tua di rumah, jadi Mas Yanu dimarahi oleh orang tua seperti itu. Oke. Oke, di sini semua sudah menceritakan semua masalahnya. Nah, sekarang silakan untuk kalian merating masalah kalian, seberapa urgent masalah kalian itu untuk segera diselesaikan dari 1 banding 10 seberapa urgent. Silakan dipikir terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit untuk memikirkan rating. Oke, bagaimana sudah? Oke, silakan dimulai dari Mas Ahmad. Berapa rating masalah kamu? 10. Oke. Dari Mas Yana? 7,5. Oke, 7,5. Dari Mbak Nazril? 8. Dari Mbak Eda? 9. Dari Mbak Eda? 10. Oke. Di sini ada 2 masalah yang rate-nya 10. Nah, menurut teman-teman, antara masalahnya Mas Rahmat sama masalahnya Mbak Yunda, masalah siapa yang paling urgent? Nah, nanti masalah yang paling urgent kita akan diskusikan terlebih dahulu. Ayo dimulai dari Mbak Angel. Menurut Mbak Angel siapa yang paling urgent nih dari masalahnya Mas Rahmat sama Mbak Yunda? Oke, Yunda 1. Dari Mbak Nazril. Yunda. Oke. Dari Mas Yanu siapa? Oke, berarti sudah ada 3 nama ya untuk. Jadi kita selesaikan dulu. Yang pertama permasalahannya Mbak Yunda. Tadi Mbak Yunda menceritakan tentang bimbang sama jurusan pilihannya antara DKV sama kecantikan. Nah, menurut teman-teman, gimana caranya Mbak Yunda itu bisa mengatasi masalahnya? Silakan bisa menanggapi, bisa berpendapat, atau bisa bertanya dulu kepada Mbak Yunda buat menggali permasalahannya Mbak Yunda. Oh, gini saja, silakan Mbak Yunda menceritakan kembali masalahnya secara detail. Nanti biar teman-teman yang lain menanggapi. Oke, silakan Mbak Yunda ceritakan. Itu untuk teruskan setelah gimana? Karena masih bimbang untuk memilih jurusan antara 2 jurusan. Ya, jadi jurusannya DKV sama kecantikan. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Kenapa kok memilih jurusan itu? Apa Kalau bagus kok ada di tapi apa kalau boleh kita lihat? Oke. Keduanya saya suka, tapi saya masih bimbang pilih yang mana. Oke, dua-duanya sangat sangat disukai ya oleh Mbak Yunda. Nah, ini dari sekarang kakak
Dari DKV sama kecantikan, apakah Mbak Yunda sudah mencari tahu dari jurusan tersebut mana yang peluang kerjanya itu lebih besar atau peluang masuknya lebih besar? Sudah. Oke, mana yang lebih berpeluang menurut Mbak Yunda? Oke, dari Mbak Yunda sendiri, kalau di ke DKP itu kan skill menggambar, mengedit gitu kan ya. Nah, dari Mbak Yunda sendiri itu, apakah dari DKP sama kecantikan, Mbak Yunda lebih condong, lebih suka ke yang kecantikan, lebih suka ke yang kecantikan. Tapi Mbak Yunda merasa kalau peluangnya yang besar itu di DKP. Oke, gimana teman-teman yang lain? Kalau kita santai saja, kita kayak diskusi seperti biasa. Oke, silakan Mas Ahmad. Kenapa kok nggak pilih yang kerjanya, peluang kerjanya banyak? Kayak gini, kan yang disukai kecantikan. Iya. Nah, di kafe kan peluang kerjanya kan banyak. Dibanding kecantikan. Ya. Terus Mungkin gini, maksud Mas Rahman mungkin gini. Kenapa Mbak Yunda kok lebih memilih kecantikan padahal di DKP itu peluang kerjanya besar. Nah, kayak gitu Mbak Yunda. Gimana tuh Mbak Yunda? Karena saya memiliki kecantikan dari dulu, saya dari kecil suka baik gitu, suka dan Memang minatnya Mbak Yuda di kecantikan sudah dari kecil. Kalau sekarang kakak mau tanya, kalau di JKP itu apakah juga dari dulu minat kayak menggambar ngedit seperti ini? saya memang suka menggambar. Oke, jadi pilihan yang sulit ya antara DKP sama kecantikan. Oke, tapi saya mengerti perasaannya Mbak Yunda karena memang masalahnya kelas 9 itu selalu tentang masalah bingung mau sekolah kemana, atau bingung mau memilih jurusan. Oke, dari teman-teman gimana? Apakah ada lagi? Oke, bagaimana? Oke, kalau begitu cara kamu tanya ke Indah. Kalau dari keluarga gimana? Sudah kamu ceritakan ke keluarga tentang pilihan jurusan kamu? Lalu gimana respon mereka? Kalau keluarga itu terserah saya mau pilih yang mana asal nyaman dan cocok. Oke, berarti keluarga sangat mendukung sekali apapun pilihan Mbak Yuda ya. Oke, bagus. Oke, dari teman-teman? Kalau silakan, mari kita bantu Mbak Yunda untuk menyelesaikan permasalahannya. Saya Oke, silakan.
dilihat dari aktivitas sehari-hari aja lebih suka ke cantikan soal make up atau ke gambar medis. Kalau sehari-hari sih lebih ke kecantikan. Oke. Yang lain? Kalau menurut yang sudah kenal sama Mbak Yunda siapa? Oke, nah kalau menurut Mbak Angel nih kan sudah kenal sama Mbak Yunda. Nah, kalau menurut Mbak Angel, Mbak Yunda itu dari dua pilihan jurusan tadi, menurut Mbak Angel itu Mbak Yunda itu cocok yang mana? Kalau menurut Mbak Angel? TKP. Ya. Gimana Mbak Yunda? Kenapa kok memilih saya lebih suka di kafe? Kalau lagi kalau musim-musimnya itu sih jadi Teliti juga teliti apa ya, telaten buat gambar ya. Angel pernah di make up Yunda? enggak apa. Oke, ini Mbak Yunda masih bingung nih. Dari teman-teman, gimana? Oke, silakan Mas Yanu. Ini Pak Linda dari jurusan katanya suka gambar atau edit. Nah, edit. Kalau pilih di HP itu peluangnya lebih banyak. Kenapa kok nggak pilih gambar? Ya, kan Mbak Linda kalau gambar edit biasanya juga bagus. Dan itu Mbak Linda juga suka edit kayak gambar itu. Kok nggak milih gambar karena peluangnya juga besar. Oke, jadi maksudnya Mas Yanu ini, kenapa kok Mbak Yunda nggak milih TKP aja? Karena kan peluangnya besar. Terus dari rekomendasinya Mbak Yunda juga tadi TKP sangat cocok untuk Mbak Yunda. Terus memang kayaknya dari jurusan TKP ini condong gitu. Menurut Mbak Yunda? Kalau dari saya sih saya lebih ke kecantikan. Oke, berarti dari Mbak Yunda sendiri setelah barusan ini dari dapat tanggapan dari teman-teman, jadi Mbak Yunda masih cocok untuk lebih ke kecantikan ya. Nah, apakah sekarang Mbak Yunda masih ada rasa bimbang antara DKP sama kecantikan? Iya sih, kalau di kafe itu saya cuma bisa menggambar sama menekuk. Tapi kalau mewarnai saya tidak bisa. Oh, berarti kalau di DKP ini Mbak Yunda ada kekurangannya gitu ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Kalau di kecantikan bukan belajar dulu. Betul kalau di DKP bisa belajar kita ngapain. Gimana nih bedanya? Gimana? Tapi dari saya juga sih lebih suka kecantikan, soalnya sudah apa ya, mencoba-coba dari kecil. Oke, jadi di sini Mbak Yunda memang sangat menyukai sebuah jurusan ini ya. Tapi Mbak Yunda sendiri kayak lebih sukanya itu ke kecantikan. Kalau menurut teman-teman, apa yang harus Mbak Yunda lakukan biar Mbak Yunda ini nggak bingung lagi antara DKP sama kecantikan? Silakan didiskusikan. Gimana, yuk?
kayak dilihat dari potensi dirinya aja lebih tinggi yang soal make up atau menggambar yang kayak gitu. Oke, Mbak Yuda dapat saran nih dari Mbak Nasril. Dilihat Mbak Yuda ini potensinya lebih ke DKV atau kecantikan. Kalau dari potensi sendiri sih lebih ke menggambar sama make up. Oke, berarti potensinya lebih ke DKV. Tapi kalau minat lebih ke kecantikan. Ayo, gimana? Dari teman-teman ada tanggapan lain? Oke, kalau ya sekarang kakak mau berpendapat nih. Jadi Mbak Yunda ini potensinya ada di TKP, tapi Mbak Yunda minatnya di kecantikan. Nah, biasanya gini nih, kalau orang yang orang yang nggak minat sama suatu hal itu pasti nantinya orang itu nggak bakal betah atau nggak bakal nyaman sama sesuatu yang dikerjakan itu, sama hal yang dikerjakan itu. Nah, mungkin bisa Mbak Yunda pertimbangkan kata-kata dari Ibu tadi. Jika dari kakak tadi, jika Mbak Yunda merasa nyaman ke minat dan merasa nyaman ke kecantikan, Mbak Yunda boleh saja untuk ke kecantikan. Tapi kalau Mbak Yunda juga merasa sangat nyaman di DKP, silakan ke DKP nanti, atau bisa juga silakan didiskusikan sama orang tua Mbak Yunda nanti. Orang tuanya prefer kemana gitu, karena kan orang tua setuju banget tuh antara kedua ini. Nah, silakan Mbak Yunda coba untuk berdiskusi sama orang tua, bisa ke kakak atau ke siapa tentang dua jurusan ini. Nah, kalau dari kakak sendiri memang Mbak Yunda ini semua sangat, dari dua jurusan ini sudah sangat bagus gitu potensinya. Jadi bisa Mbak Yunda pertimbangkan lagi untuk dua jurusan ini. Tapi kalau dari teman-teman gimana untuk dua jurusan ini untuk Mbak Yunda? Oke, jadi dari dua jurusan ini yang paling cocok buat Mbak Yunda. Ya, mungkin silakan Mbak Yunda nanti dipikirkan lagi lebih matang antara DKP atau kecantikan. Nanti mungkin ini akan ada dua pertemuan. Nanti silakan Mbak Yunda pikirkan. Nanti di pertemuan selanjutnya, ya semoga saja Mbak Yunda sudah menemukan pilihan yang terbaik. Nanti ibu kakak tunggu kabar baiknya dari Mbak Yunda memilih jurusan DKP atau kecantikan. Seperti itu ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau menanggapi lagi dari permasalahannya Mbak Yunda? Oke, dari Mbak Yunda sendiri apakah sudah merasa clear atau masih ada yang mau dibicarakan lagi tentang permasalahan Mbak Yunda? Oke, kalau gitu gimana dari Mbak Yunda kesimpulannya? Apa yang harus Mbak Yunda lakukan ke depannya? Terima kasih sudah mengasih pendapat kepada saya. Mungkin bisa saya pikirkan lebih lagi untuk jurusan ini. Oke, bagus. Kalau gitu nanti kita saya ingin tahu nanti ya tindak lanjutnya dari Mbak Yunda di pertemuan kedua. Oke, dari Mbak Yunda saya rasa sudah clear. Nanti kita tunggu di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua. Nah, menurut tadi ada yang muridnya 10 dari permasalahannya Mas Rahmat. Dari teman-teman apakah berkenan untuk kita menyelesaikan terlebih dahulu masalahnya Mas Rahmat? Ya,
Iya, oke. Mas Rahmat silakan menceritakan lebih detail lagi terkait masalahnya. Saya masih bimbang untuk sekolah karena orang tua itu saya sekolah SMA. Soalnya dulu pas SMP itu disuruh juga nggak mau saya. Terus minat saya itu sekolah di SMK terus ngambil jurusan alat berat. Tapi orang tua masih kayak gimana gitu. Masih Kayak berat. di situ suruh ke SMA aja. Masih menyuruh tetap untuk menyuruh ke SMA. Tapi Mas Rahmat nggak mau gitu. Ya. Oke, gimana menurut teman-teman? Apa yang harus dilakukan Mas Rahmat agar masalahnya itu bisa selesai? Oke, silakan, Mbak Angel. Ngikut pilihan diri sendiri aja. Soalnya kalau ngikut orang tua biasanya itu kerahkan sama dirinya itu nanti malah gak mau sekolah terus. Oke, jadi menurut Linda nanti takutnya Mas Rahmat itu nggak nyaman sama Mbak Angel. Maaf. Jadi nanti takutnya Mas Rahmat itu nggak nyaman sama tuanya kalau pilihan orang tua. Kalau dari Mas Rahmat gimana tanggapan dari Mbak Angel tadi? Ya memang kalau dipilih orang tua kalau anaknya nggak minat ya nggak kayak gimana gitu. Tapi saya sudah bilang ke SMK terus orang tua masih yang mikir-mikir ya wes ya udah kalau gitu. Terus aku bilang pokok aku SMK nggak mau SMA karena aku minatnya di SMK dan SMA. Terus orang tua ya Oke, berarti Mas Rahmat ini sudah berusaha untuk mendiskusikan dengan orang tua ya. Tapi tetap saja orang tua masih tetap sama SMA. Oke. Tapi kalau dari Mas Rahmat sendiri, Mas Rahmat ini memang lebih berpotensi ke SMK di Alfred itu. Iya. Soalnya kalau saya potensi kerjanya itu Oh, terus kalau SMA kalau saya disuruh sumpah sama orang tua saya disuruh kuliah dan saya tidak mau. oh gitu. Jadi maunya Mas Rahmat ini habis SMK itu langsung kerja. Sehingga potensi kerjaan Oh iya bagus. Jadi pemikiran Mas Rahmat ini sudah bagus karena sudah berpikiran ke masa depan. Tapi nah ini PR-nya gimana caranya Mas Rahmat meyakinkan orang tua. Nah dari teman-teman, apakah ada yang mau menanggapi permasalahan dari Mas Rahmat yang tadi? Oh, mungkin dari Mbak Yunda ini, karena Mbak Yunda kan sudah disetujui ya apapun pilihannya Mbak Yunda. Nah, gimana sih caranya Mbak Yunda buat meyakinkan orang tua? Mungkin nanti bisa dijadikan referensi buat Mas Rahmat buat ngomong sama orang tuanya. Kalau saya sih lebih menjelaskan kenapa saya kok milih SMK gitu. Kenapa saya menjelaskan semuanya kenapa harus milih SMK tersebut. Menjelaskan lebih rinci. Kenapa kok kamu maunya di sendiri? Kalau Mas Rahmat sendiri apakah sudah melakukan hal seperti itu? Oke, berarti Mas Rahmat masih belum menjelaskan kepada orang tua lebih detail gitu ya. Berarti ini merupakan saran dari Mbak Yunda untuk selanjutnya Mas Rahmat bisa
menjelaskan lebih lanjut kepada orang tua terkait pilihan Mas Rahmat gitu. Lalu dari Mas Rahmat, apakah masih ada yang mau diceritakan lagi? Atau Mas Rahmat sudah merasa clear? Atau masih ada yang mengganjal? Silahkan, nggak apa-apa diceritakan saja. Kayaknya setelah dikasih pendapat atau kayak habis menjelaskan lebih detailnya banget semua dan itu sebenarnya kok. Oke, berarti kan ada pertemuan selanjutnya ya, silahkan untuk nanti atau kapan kalau ada waktu silahkan Mas Rahmat menjelaskan kepada orang tua nanti apa responnya orang tua silahkan nanti Mas Rahmat bisa menceritakan ke saya. Nanti saya misal nih nanti orang tua Mas Rahmat masih kekeh mau SMA nanti bisa dikasih pengertian sama minta tolong kepada wali kelas gitu buat mengasihkan pengertian kepada orang tua Mas Rahmat. Seperti itu ya Mas Rahmat. Permasalahan kelas 9 ini lumayan ya. Iya. Oke. Dari Mas Rahmat sudah merasa clear? Oke. Nah, ada tadi kamu 7,5 ya? 8, 9. Oke, di sini ada permasalahan yang hampir sama kayak Mas Rahmat sama Mbak Yunda. Jadi permasalahannya Mbak Angel tadi 2 pilihan sekolah. Nah, kalau kita selesaikan masalahnya Mbak Angel terlebih dahulu bagaimana? Ya. Nah, oke, kalau begitu silahkan Mbak Angel menceritakan masalahnya lagi secara detail dan ditanggapi oleh teman-teman. Jadi saya masih bilang dalam pilihan sekolah. Kalau ditanya mau salah satunya itu mau yang mana dulu gitu kan. Maksudnya apa mengutamakan sekolah yang mana gitu kan. Tapi saya itu nggak tahu apa ke Nggak tahu sekolah mana yang bagus gitu. ya antara itu nggak tahu perbandingannya itu nggak tahu. Oke, baik, kalau saya mengerti. Jadi Mbak Yunda ini bingung karena dua sekolah, Mbak Angel ini bingung ya, mohon maaf. Bingung dua sekolah ini, kalau boleh tahu dua sekolah ini sekolah mana tadi? Sekolah SMA dan SMA 9. SMA 6 dan SMA 9. SMA 6 itu di mana? Oh, kadang-kadang Dekatnya berkaitan. oh, dekatnya Berkana. Terus yang SMA 9 itu di mana? Ya. Saya suka lupa sih. Oke, Mbak Angel tahu sekolah itu dari mana? Dari orang tua. Kalau yang SMA dari orang tua saya. Terus kalau SMA 9 itu dari guru SMA. Oke. Dari teman-teman gimana? Apa yang harus dilakukan Mbak Angel biar nggak bimbang lagi antara dua sekolah tersebut? Nah, tadi Mbak Angel kan bimbang tuh antara dua sekolah dan itu sekolah favorit di Malang dan itu Mbak Angel taunya dari orang lain, orang luar. Nah, gimana tuh dari kalian? Oke, silakan Mbak Yunda. Mungkin lebih mencari info sekolah tersebut akan bisa mengetahui perbedaannya dari sekolah SMA 6 sama SMA 9 ini apa agar lebih bisa tahu, bisa membandingkan yang baik mana yang dibilang mana yang nggak dibilang yang mana. Oke, berarti membandingkan dua sekolah tersebut ya sama mencari informasi
Oke, berarti ini ada saran dari Mbak Yunda untuk Mbak Angel mencari informasi terkait dua sekolah tersebut. Nah, Ibu sekarang, kakak sekarang mau bertanya nih. Kalau dari Mbak Angel sendiri itu selain dua sekolah tersebut itu kan dari orang lain ya. Kalau dari Mbak Angel sendiri, Mbak Angel mau sekolah di mana? Masih belum tahu. Tapi udah ada kepikiran nggak mau SMA, SMK atau MA? Mau yang mana? SMA. Oke, mungkin Mbak Angel ini lebih ke suka teori ya, mempelajari sesuatu. Kalau Mas Rahmat tadi lebih suka praktek daripada teori sepertinya. Masih bingung ya mau di SMA mana? Nah, jadi teman-teman ada tanggapan lagi terkait permasalahannya Mbak Angel? Ayo gimana? Dibantu Mbak Angel buat menyelesaikan masalahnya. Oke, Boleh tahu jurusannya mengambil jurusan apa? Oke, berarti Mbak Angel suka menghitung berarti Mbak Angel. Oke, tapi ini saya mau kalian memberitahu juga kalau di SMA itu sekarang karena kurikulum baru, jadi dari kelas 10 ya kelas 10 itu masih belum ada penjemputan kalau sekarang. Jadi memang masih semua dipelajari sama kayak sekolah SMP. Nah baru nanti kalau di kelas 11 itu Mbak Angel bisa memilih mau pilihannya itu sekarang hanya ada saintek sama sosum. Saintek itu IPA, sosum itu IPS. Nah berarti Mbak Angel ada rencana kuliah nanti. Ada rencana kuliah. Jadi nanti kalau tes mau ke kuliah itu kan ada saintek sama sosum. Jadi nanti Mbak Angel bisa milih antara saintek sama sosum. Tapi Mbak Angel tadi bilangnya lebih suka IPA berarti saintek. Berarti pilihan yang cocok kalau mau sekolah ke SMA. Tapi hanya Mbak Angel ini bingung mau sekolah SMA yang mana. Seperti itu ya Mbak Angel. Oke, dari teman-teman gimana? Apa yang harus dilakukan Mbak Angel selain tadi mencari informasi tentang dua sekolah tersebut? Atau ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Angel? Gimana? Silakan. Oke, silakan. Angel. Dari dua sekolah itu sampai lebih suka yang mana? Nggak tahu ya. Iya, berarti kalau gitu nih karena Mbak Angel masih belum tahu sekolahnya, ya apa yang harus dilakukan Mbak Angel? Mencari informasi. Oke, gimana Mbak Angel? Oke, berarti di sini Mbak Angel harus mencari informasi tentang sekolah-sekolah lanjutannya. Oke, dari sudah ada 3 mata yang diselesaikan dan sekarang sudah berjalan 50 menit nih waktunya. Karena kurang 10 menit lagi kita langsung, karena masih ada 2 masalah yang belum terselesaikan, nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Nanti kita jadwalkan. Nah, teman-teman bisanya kapan nih untuk menyelesaikan konseling kelompoknya? Kapan nih bisanya? Rabu jam setelah hari Rabu. Oke, teman-teman semua bisa? Oke, berarti ada PR yang harus diselesaikan oleh Mas Rahmat, Mbak Yunda sama Mbak Angel. Tadi Mbak Yunda harus apa?
mau masuk ke DKP atau kecantikan. Nanti untuk kabarnya Mbak Angel sampaikan di pertemuan, Mbak Yuda sampaikan di pertemuan kedua. Oke, untuk Mas Rahmat tadi, apa yang harus dilakukan? Menjelaskan di detail makanan pulang. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya nanti bisa diceritakan gimana respon orang tua setelah Mas Rahmat menjelaskan tentang pilihannya Mas Rahmat. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya ya. Terus untuk Mbak Angel tadi, PR-nya mencari informasi. Oke, mencari informasi sekolah-sekolah. Nanti silakan bisa disampaikan nanti di pertemuan selanjutnya. Dan Mbak Angel juga di waktu berapa hari itu? Sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari itu Mbak Angel bisa memilih sekolah mana sih yang cocok menurut Mbak Angel. Oke, seperti itu ya kan? Oke, jadi ini kita sudah melakukan konseling kelompok dan akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Rabu. Hari Rabu jam pulang sekolah. Oke, selanjutnya gimana? Sekarang kakak mau tanya, gimana perasaannya kalian setelah melakukan konseling kelompok? Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Gimana nih perasaan kalian setelah dilakukannya konseling kelompok? Terutama bagi teman-teman yang dapat banyak saran nih dari teman-teman. Yang masalahnya sudah dibahas. Ayo. Gimana? Rasanya bisa disampaikan? Ayo silakan, Mas Rahman. Cepat memecahkan masalah dan banyak solusi yang masuk sehingga bingung dulu lagi. Oke, merasa nggak bingung lagi ya karena sudah melakukan dari kelompok. Yang lain siapa yang mau menyampaikan perasaannya setelah melakukan konseling kelompok? Ya, silakan Mbak Angel. Jadi karena sudah ada solusinya, jadi mungkinnya kita Oke, sudah merasa lega ya. ya. Dari Mbak Indah tadi gimana? Setelah sudah ada saran dari teman-teman, gimana perasaannya? Ya bisa lebih sudah memberikan saran yang positif kepada saya agar bisa menjadikan saya untuk meyakinkan lagi untuk meneruskan kepada jurusan yang saya minati. Oke, bagus. Dari Mbak Nasril Mas Yanu, gimana perasaannya setelah mengetahui permasalahan teman-teman? Gimana tuh? Jadi lebih mudah dapat solusi kalau melakukan konseling kelompok. Oke, dari Mas Yanu ada? Oke, cukup ya. Itu bisa mendapat pengalaman untuk mengatasi masalah yang sulit. Oke, bisa kalian jadi punya pengalaman nih yang melakukan konseling kelompok. Oke, bagus sekali teman-teman, tepuk tangan dulu untuk kita sendiri. Dalam waktu berapa ini sekarang? 55 menit untuk melakukan konseling kelompok. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa hari Rabu setelah pulang sekolah, jangan lupa juga untuk tugas PR-PR-nya yang harus disampaikan ke orang tua, yang harus dicari. Tuh. Nanti kita bertemu lagi di ruangan ini. Selanjutnya, apakah ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman? Sudah cukup ya, oke. Saya sangat memahami permasalahan teman-teman ini, apalagi kelas 9.
sudah cukup banyak beban ya yang kalian pikul sekarang. Ujiannya kapan nih? Sekarang kan Ujian Budia sampai kapan tuh ujian Budia? sampai Sampai besok terakhir. Oke. Untuk selanjutnya apakah ada agenda lagi untuk kelas 9? Ada berapa sih ujiannya kelas 9 tuh? Apa sih Kak? ujian ujian ma'arif, Oke, banyak sekali ya. Ya, aku harap teman-teman bisa menyelesaikan kelas 9 ini dengan lancar dan sukses. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Dan semoga bisa lanjut ke sekolah impiannya. Amin. Oke, kalau gitu saya akhiri konseling kelompok pada siang hari ini. Terima kasih kepada semuanya karena sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan konseling kelompok. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa nanti akses kerahasiaannya tetap dijaga ya, permasalahannya teman-teman tetap disimpan rapi-rapi dan tidak usah dibawa kemana-mana. Ya, oke baik. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, silakan bisa meninggalkan tempat dan melanjutkan kegiatan.